Hai guys, welcome back di Go Student Online Sharing bersama saya Deskin. Teman-teman bisa terus saksiin Go Student Online Sharing setiap hari Sabtu di YouTube channelnya Gereja Oikos Bogor di Go Bogor Online Service, atau teman-teman bisa lihat di Instagramnya Go Student @go_students. Oke, nggak kerasa ya, ini udah ada di online sharing akhir tahun. Aku mau ucapin selamat Natal tahun 2023 untuk teman-teman semua, dan juga selamat tahun baru tahun 2024. Buat teman-teman yang lagi liburan, I hope kalian semua enjoy sama liburan kalian, dan juga yang lagi kerja tetap semangat. Tuhan Yesus beserta kalian. Oke, hari ini kita akan sharing tentang faith over the storm. Kita akan belajar dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Ya, nanti aku akan pakai terjemahan baru edisi 2. Mari kita baca sama-sama. Lalu ayat 23 sampai 24 dulu ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu nyaris ditelan gelombang, tetapi Yesus tidur. Nah, jadi background story-nya ini ketika Tuhan Yesus setelah seharian pelayanan, mengajar di atas bukit, melakukan mukjizat dan banyak hal, pokoknya dia mau bertolak ke seberang karena memang ada yang harus dilakukan lagi kalau kita baca ayat berikutnya. Dan dia memilih jalur laut bersama murid-muridnya karena memang ternyata ada pelajaran penting nih di dalam lautnya ini nih teman-teman. Nah, tapi dari dua ayat pertama ini kita bisa lihat ya, ternyata pada saat murid-muridnya itu satu kapal sama Tuhan Yesus, bukan berarti nggak bisa kena badai teman-teman. Nah, itu sama dengan kehidupan kita. Kadang-kala kita berpikir ketika kita itu Tuhan, semua masalah akan beres, semua badai kehidupan nggak akan pernah menghampiri kita. Tapi justru kadang-kadang, bukan kadang-kadang malahan, badai itu akan tetap ada teman-teman. Cuma kita sadar apa enggak gitu. Kalau kita tetap bersama-sama dengan Tuhan, ada Tuhan yang selalu beserta kita. Dan bahkan yang lebih plot twistnya lagi, seperti ayat ini katakan, Tuhan Yesusnya tidur gitu ya, sama kayak kita saat kita punya badai kehidupan, kita berdoa kadang-kadang mungkin nggak ada jawaban, nggak kelihatan ada solusi, tapi meskipun Tuhan Yesusnya tidur, tapi dia tetap beserta kita. Nah, kita akan belajar di ayat berikut ini, di ayat 25 sama 26, kita baca lagi ya. Lalu datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus membentak angin dan danau itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Nah, cerita ini tuh dibahas di 3 kitab teman-teman, di Matius, di Markus, dan juga kitab Lukas. Di dalam kitab Matius tadi dikatakan, "Mengapa kamu takut?" Sedangkan di kitab Markus ini dikatakan, "Mengapa kamu begitu takut?" Bahkan setelah aku lihat di terjemahan MSG, dikatakan tuh seperti ini, Jesus reprimanded them, "Why are you such cowards, such faint hearts?" Jadi dikatakan, kenapa kamu pengecut sekali, kata Tuhan gitu ya. Jadi ya mungkin wajar ya Tuhan marah ketika murid-muridnya ngebangunin dia, terus murid-muridnya bilang, "Kok kamu gak peduli? Kita binasa nih Tuhan." Jadi kayak Tuhan Yesus, "Loh, kamu ngeremehin kekuatan saya gitu, kuasa saya gitu kan." Jadi mungkin ya dia agak marah ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman dikatakan kan di situ, mengapa kamu takut. Nah, takut ini adalah akibat dari sebabnya itu apa? Sebabnya itu adalah, hai kamu yang kurang percaya. Jadi karena ketidakpercayaan mereka, akhirnya muncul ketakutan. Nah, di dalam beberapa terjemahan, kurang percaya itu diartikan sebagai little faith atau iman yang kecil. Nah, teman-teman, poin pertama, aku mau ingetin, kehidupan kita ini harus dikuasai sama firman. Jangan sampai ketakutan. Ketika kita tidak percaya, ketika kita dikuasai ketakutan, iman kita pasti akan mengecil. Jadi kita nggak akan bisa menghadapi setiap badai-badai yang ada gitu. Nah, justru lewat masalah Tuhan tuh mau mengubah setiap karakter kita. Jadi jangan biarkan setiap kita dikuasai oleh ketakutan. Nah, kita baca juga di Matius 8 ayat 27 ya. Orang-orang itu pun heran dan berkata, "Orang seperti apa dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, dikatakan di kitab Lukas tuh didefinisikan mereka takut dan heran. Di dalam kitab Markus dijelaskan mereka menjadi sangat takut. Bahkan teman-teman kalau dari kata bahasa aslinya dikatakan bahwa mereka itu luar biasa takut gitu, karena apa yang dilakukan Tuhan ketika menenangkan badai itu. Jadi teman-teman, hal kedua yang aku mau ingetin,
Kita harus sadar bahwa kekuasaan Tuhan itu mutlak atas segala hal. Jadi kalau lewat kata-kata aja Tuhan mampu menenangkan badai, mampu melakukan mukjizat, apalagi akan setiap masalah-masalah dan badai kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, Dia adalah Tuhan yang beserta kita. Di tahun depan mungkin banyak hal yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi, banyak hal yang mungkin kita khawatir. Tapi jangan sampai kita dikuasai kekhawatiran atau ketakutan itu, sebab kita berjalan bersama Tuhan yang hidup, Tuhan yang beserta kita. Dia adalah Allah yang Immanuel. Semangat teman-teman buat menjalani tahun depan. Aku percaya setiap kita bisa terus hidup dikuasai firman, sehingga kita bisa terus sadar bahwa kekuasaan Tuhan mutlak atas segala hal di dalam hidup kita. Terima kasih, itu aja dari aku. Tuhan Yesus memberkati. God bless.